Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana potensi bahaya jari terjepit pada mesin potong ribbon plong. Sebelum itu kami akan menjelaskan rekonstruksi kejadiannya. Pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2025, sekitar pukul 9.30, terjadi kecelakaan kerja yang menimpa seorang operator produksi bernama Sekian di area mesin press mesin conveyor rolling di PT bla bla. Sebelum kejadian, pekerja melakukan briefing serta controlling APD sesuai apa yang biasa dilakukan. Kemudian saat kejadian pada pukul 9.28 waktu Indonesia Barat ditemukan adanya benda asing atau material yang tersangkut pada mesin potong tersebut. Sehingga pekerja berinisiatif membersihkan atau mengatur ulang posisi material yang tersangkut tanpa mematikan mesin terlebih dahulu. Akibatnya, pekerja mencoba mengambil material tersebut dengan tangan kanan, sehingga mesin itu menarik tangan korban atau pekerja sehingga terjadi terjepit. Mesin tidak langsung berhenti karena sistem pengamanan atau emergency stop tidak ditekan dan safety guard mesin berada dalam kondisi terbuka atau tidak terpasang dengan benar. Setelah kejadian, pekerja berteriak meminta bantuan dan rekan kerja di dekat lokasi langsung menekan tombol emergency stop untuk menghentikan mesin. Supervisor dan tim K3 tiba di lokasi 3 menit setelah kejadian tersebut dan kemudian melakukan penanganan awal. Pekerja mengalami cedera luka robek dan patah tulang pada lengan atau tangan akibat tekanan mesin. Pekerja segera dibawa ke klinik perusahaan untuk melakukan pertolongan pertama. Slide selanjutnya. Dampak dari kejadian tersebut yaitu proses produksi dihentikan selama 45 menit untuk investigasi terjadi kejadian awal kerusakan ringan pada komponen mesin karena berhenti mendadak, sehingga menurunnya produktivitas lini produksi pada shift pagi sebesar beberapa persen. Penyebab sementara atau temuan awal, pekerja melakukan pembersihan material tanpa mematikan mesin atau unsafe act, tidak terdapat pengamanan atau safety guard yang menutupi bagian tersebut. Sehingga tidak ada prosedur lockout tagout atau LOTO saat pembersihan mesin. Pengawasan kurang optimal dan pekerja kurang memahami resiko pekerjaan. Slide selanjutnya. Menggali potensi bahaya. 1. Mengapa jari terjepit? Operator menahan material tangan saat mesin beroperasi. 2. Mengapa operator menahan material? Material bergeser dan menjepit atau fixtur tidak memadai. 3. Mengapa fixtur tidak memadai? Desain meja atau penjepit tidak sesuai untuk ukuran material. 4. Mengapa pengaman tidak terpasang? Pengaman dilepas atau tidak dirawat. Prosedur tidak ditaati. 5. Mengapa prosedur tidak ditaati? Latihan dan supervisi kurang sehingga menekan target produksi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, identifikasi kategori bahaya. Bahaya fisik, physical hazard. Menimbulkan luka fisik seperti luka memar, sobek, patah tulang, hingga kehilangan jari. Bahaya mechanical hazard. Adanya titik jepit atau point speed pada bagian mesin yang bergerak seperti roller, cutter, conveyor, press, punch, atau mount.
manusia, kesalahan operator atau human error. Pelaksanaan produksi yang salah, kelelahan atau kurangnya pelatihan. Organisasi, proses, dan tekanan. Target produksi, pengawasan lemah, atau pemeliharaan terabaikan. Penyebab terjadinya bahaya. Secara teknikal, board terlepas atau tidak ada. Penjepit tidak stabil. 3. Desain meja memungkinkan jari masuk area potong. Human factor, kurang pelatihan SOP. Operator menggunakan tangan untuk menahan material. Tekanan menyelesaikan target produksi. Akibat yang ditimbulkan: cedera fisik, faktor amputasi, bagian luka robek, kehilangan fungsi jari. Operasional, downtime mesin, investigasi kecelakaan, penurunan produktivitas. 3. Keuangan dan reputasi, biaya perawatan, kompensasi, denda, serta reputasi perusahaan terganggu. Psikologi, trauma pada korban dan rekan kerja, penurunan moral tim. Berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Pramudia. Pengendalian bahaya, hierarki kontrol, terapan langkah-langkah dari eliminasi hingga penggunaan APD untuk mengurangi resiko jari terjepit. Eliminasi substitusi, ubah proses atau material agar tidak perlu penanganan manual di area potong. Engineering control, pasang guarding tetap, interlock like curtains, dan fixture yang sesuai. Administrative controls, SOP tertulis, logout, logout, pengaturan tugas dan jadwal pemeliharaan. PPE, sarung tangan anti puncture yang sesuai namun hanya pelengkap bukan pengganti guarding. Rencana aksi, kontrol teknik dan prosedur. Kontrol teknik, pasang fix dan interlock, desain ulang fixture dan clamping otomatis. Gunakan sensor atau leg curtain di zona berbahaya. Prosedur dan pelatihan SOP step by step untuk operasi plong atau cutting. Pelatihan praktis dan refresh berkala, pembatasan akses hanya operator terlatih. Rencana aksi, monitoring dan respon, inspeksi rutin, checklist harian untuk guarding dan emergency stop, pelaporan dan analisis, rekam insiden dan near miss, analisis akar masalah berkala, responsif darurat, prosedur pertolongan pertama, rujukan medis cepat dan dokumentasi klaim. Kesimpulan dan tindakan selanjutnya, ringkas, risiko jari terjepit pada mesin rebound plong nyata dan dapat diminimalkan dengan kombinasi engineering control, SOP, pelatihan, dan monitoring. Prioritaskan pemasangan guarding, redesign, fixture, dan pelatihan intensif. Prioritas 1, pasang guarding plus interlock segera. Prioritas 2, implementasi SOP dan pelatihan dalam 30 hari. Prioritas 3, mulai inspeksi rutin dan analisis near miss. Oke, apabila ada salah satu kata yang kurang berkenan di hati Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.